juga tentunya di rumah masing-masing. Iya, saat ini bersama dengan kami Komisi Anak GKI Karangsaru. Kak Chandra, bagaimana kabarnya? Wah, sehat selalu. Kita berharap adik-adik di rumah juga, kakak-kakak juga sekolah minggu sehat semua. Ya, Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semua adik-adik ya. Ya, baik Kak Chandra dan adik-adik semua. Coba hari ini Kak Yeni akan coba menghubungi salah satu teman Kak Yeni, guru sekolah minggu juga. Apakah dia sudah siap untuk bersama-sama bersekolah minggu pada pagi hari ini? Coba ya Kak Yeni telepon dulu ya. Ya, sudah tersambung nih. Halo, halo Kak Virgil. Halo Kak Yeni. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Kak Virgil, hari ini sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Sudah siap dong. Oh, good, sip. Nah, Kak Virgil, nanti bersama-sama kita beribadah ya secara online ya Kak Virgil. Oke. Oke, bye-bye Kak Virgil. Bye-bye. Ya, adik-adik, Kak Virgil salah satu guru sekolah minggu juga sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Ya Kak Chandra? Iya, tentunya guru-guru yang lain juga saat ini mengikuti acara kita sekolah minggu pagi hari ini. Kak Yeni, coba kira-kira adik-adik itu sudah siap belum ya? Ada mau ibadah pagi hari ini? Wah, ya coba-coba. lihat. Kak Yeni mau pakai ini ya. Coba. Kak Yeni dulu. Kak Chandra, kok kelihatannya belum terlalu banyak ya Kak Chandra? Coba Kak Chandra lihat juga deh. Ya coba deh, aku lihat. Ya coba. Oh, ada Kak. Itu kakak-kakak yang kelas besar sudah pada siap. Oh iya, itu juga sudah ada tuh anak kelas besar tuh. Wah, sudah siap-siap semua. Oh, coba lihat Iya. adik-adik yang kecil. Kelas Batita. Oh, itu kelas Batita. Sudah berarti Kak Chandra. Wah, Kak Chandra, berarti semua sudah siap. Iya. Adik-adik sudah siap semua ya. Sama ya adik-adik. Karena tentunya adik bersuka cita karena kita tidak bisa jumpa di gereja, bertemu langsung, kita tetap bertemu lewat online ya Kak Iya. Yeni ya. Yuk kita mau memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau berdoa. Yuk kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah pertemukan kami lewat ibadah Komisi Anak GKI Karangsaru. Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau sertai pagi hari ini sehingga kami semua boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Tuhan sudah beri kesehatan buat kami semua, berikan sukacita dan temu kami bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Yeni, tentunya adik-adik nggak cuma diem aja ya, kita juga mau pakai gerakan nih. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, nanti kita berdiri ya Kak Chandra. ya kita mau berdiri. Nah, adik-adik semua juga berdiri ya. Nah, Kak Yeni, pagi hari ini cuacanya sangat cerah ya. Iya, cerah, Kak Chandra. Kita mau pujikan dari terbit matahari. Oke. Ya. Pakai gerakan ya Kak Chandra? Ya, Oke, kita boleh. pakai gerakan. Yuk adik-adik semua berdiri. Kita mau pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Dari terbit matahari
biarlah nama Tuhan yang selalu kita puji, yang selalu kita muliakan. Karena apa adik-adik? Tuhan itu sudah mau berkorban untuk kita, untuk menebus kita manusia berdosa. Dan oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita semua ya Kak Sandra, bersama dengan adik-adik semua dari kelas balita sampai kelas besar. Tuhan selalu menyertai dimanapun Tuhan itu ada. Kita pujikan satu lagu yang mengajak kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Tuhan ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Pakai godaan ya adik-adik ya. Dengan semangat. Ya siap, daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas adik, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas adik-adik, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Nah, kayak ini Yesus itu selalu ada buat kita semua. Nah, sekarang apa yang kita lakukan kayak ini, adik-adik semua? Kalau Tuhan tuh selalu ada buat kita, tentunya kita harus juga berbuat baik ya. Kita harus hati-hati menggunakan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Contohnya, kita harus hati-hati menggunakan apa? Tangan. Terus Apalagi kayak ini, kaki. Kita harus gunakan juga dengan baik. Tentunya juga mulut. Iya, mulut kita. Mulut kita gunakan untuk apa, Kak? Untuk berkata-kata yang baik. Oh, Nggak boleh iya. ngomong yang buruk. Gitu ya adik-adik ya. Harus memuji nama Tuhan selalu. Yuk adik-adik, kita mau pujikan. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, juga mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu.
lalu menggunakan seluruh anggota tubuh kita dengan sebaik mungkin, khususnya juga untuk mulut kita. Nah, Kak Chandra dan adik-adik semua, hari ini kita akan belajar firman Tuhan supaya kita ini bisa menjadi lebih baik lagi di dalam kita berkata-kata dengan mulut kita. Penasaran adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan? Oh, semuanya pengen mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Iya. Baik, tapi sebelumnya kita mau pujikan satu lagu. Kita mau pujikan lagu baca kitab suci, doa setiap hari. Kita pujikan lagu itu adik-adik. Nanti setelah itu kita akan berdoa. Ya, kita pujikan lagu ini 2 kali. Baca kitab suci. Berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan berkonsentrasi. Dan kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang bisa bertemu kembali. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kakak sungguh bersyukur hingga saat ini Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan kekuatan, kesehatan pada kita. Kita terus bawa dalam doa untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa di dunia, agar virus corona dapat segera berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ya, adik-adik, kakak mau bercerita, adik-adik siap ya untuk mendengarkan? Ya, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah berbohong? Nah, pasti adik-adik pernah ya berbohong ya. Kakak sendiri juga pernah adik-adik. Kakak cerita sedikit ya. Waktu kecil, kakak ketika disuruh tidur siang, ya kakak pura-pura tidur adik-adik. Waktu itu mama kakak masuk ke kamar, kakak pura-pura memejamkan mata supaya dikira sudah tidur. Ya, kakak berbohong ya adik-adik, jangan ditiru ya adik-adik ya. Ya, sekarang kakak tanya, siapa yang pernah disuruh berbohong? Ya, pasti juga ada yang pernah ya adik-adik. Kakak juga pernah adik-adik disuruh berbohong sama teman kakak. Ya, dia bilang sama kakak, nanti kalau kamu ditanya sama si bos, bilang saja saya sedang sakit. Nah, kalau seperti itu kita dosa juga nggak adik-adik? Dosa adik-adik ya. Tuhan nggak suka ya kalau kita berbohong ataupun kita disuruh bohong, itu sama-sama dosa. Tuhan sedih adik-adik ya, Tuhan nggak suka. Nah, pagi ini kakak juga ingin bercerita tentang dusta Mahkamah Agama ya, prajurit yang disuruh berbohong adik-adik ya. Kita coba simak cerita ini ya.
Matius 27 ayat 62 hingga 66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Suatu ketika adik-adik, para imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini sedang di tengah jalan. Mereka melihat dari kejauhan adik-adik, para prajurit penjaga kubur Yesus itu lari terbirit-birit adik-adik. Ya, mereka lari terbirit. Mereka mencoba mendekati ini, si para imam-imam ini adik-adik. Ya, kemudian apa yang dilakukan? Mereka seperti ketakutan adik-adik ya. Kemudian para imam-imam tadi bertanya adik-adik, "Hei, mengapa kamu ketakutan seperti itu? Apa yang terjadi?" "Pak, kami ini prajurit-prajurit Romawi, Pak, yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Kami itu sangat ketakutan. Karena kami itu tadi melihat, aduh itu Pak, apa itu tadi itu Pak? Aduh Pak, saya takut." "Shh, jangan bicara keras-keras, ayo cepat cerita apa yang terjadi." "Pak Imam, kami tadi lari terbirit-birit karena tadi pagi itu telah terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan itu turun dari langit dan datang ke batu itu, kemudian menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajah malaikat itu seperti kilat, bersinar, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kami gentar Pak, kami takut, dan kami menjadi seperti orang-orang mati." Dan malaikat itu berkata juga kepada perempuan yang datang ke kubur Yesus. Dia berkata bahwa Yesus tidak ada di kubur, sebab Yesus telah bangkit. "Ah, aku tidak percaya. Mana ada toh orang mati bisa hidup lagi?" "Betul Pak Imam, saya dan teman-teman prajurit lainnya melihat sendiri peristiwa itu. Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian." "Shh, jangan keras-keras bicaranya. Mungkin ceritamu itu benar, tapi kami tidak mau percaya. Sini, kami kasih kalian uang, tapi kami mau kalian semua tutup mulut." "Ah, mana bisa Pak? Kalau orang-orang tanya gimana? Ya gampang lah. Katakanlah kepada mereka, murid-murid Tuhan Yesuslah yang telah mencuri mayat Tuhan Yesus." "Wah, tidak bisa Pak, tidak bisa. Tidak bisa Pak Imam. Saya tuh tadi melihat sendiri. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mencuri mayat Tuhan Yesus." "Aduh, kalian itu gimana sih? Pokoknya kalian harus berbohong. Katakan saja kepada orang-orang bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang telah mencuri mayatnya pada waktu kalian itu sedang tidur." "Loh, Pak, nanti saya ya dibunuh oleh Gubernur Pilatus karena saya tidur waktu menjalankan tugas." "Ah, itu urusan gampang. Nanti bisa diatur lah. Pokoknya kalian harus bohong. Katakan bahwa mayat Yesus hilang dicuri oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak bangkit. Sini, kamu aku beri uang yang lebih banyak lagi. Tapi ingat, harus menurut perintah kami. Mengerti?"
Wah, banyak sekali Pak uangnya. Baik-baik Pak, kami akan berbohong. Kami akan sampaikan kepada orang-orang bahwa para murid Yesuslah yang datang malam-malam dan kemudian mencuri mayat Yesus ketika kami sedang tidur. Baik, bagus kalau seperti itu. Laksanakan tugas kalian. Ya Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih. Nah, begitulah adik-adik. Prajurit-prajurit itu kemudian menyebarkan berita bohong itu kepada orang-orang banyak. Adik-adik, benar nggak yang dikatakan prajurit-prajurit itu? Enggak ya adik-adik ya, itu bohong. Padahal dia sudah tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dari cerita ini adik-adik, Tuhan ingin untuk kita tidak seperti prajurit tadi, ya. Dia tahu kebenaran tapi dia mengatakan hal yang tidak benar hanya demi uang adik-adik ya. Seperti disuap gitu adik-adik ya. Tuhan tidak suka seperti itu adik-adik ya. Tuhan tidak ingin kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Adik-adik, kakak pernah suatu ketika sedang sibuk ya, sedang masak. Kemudian kakak mendengar suara ibu penjual koran bekas itu dari jauhan. Kemudian kakak berpikir, wah ini pasti nanti penjual koran ini akan mampir ke rumah kakak. Kemudian kakak cepat-cepat panggil mbak yang ada di rumah itu. Mbak, nanti kalau si tukang koran itu datang, tolong bilang ya, saya pergi. Karena sih saya sedang sibuk, ya. Kemudian benar adik-adik, tidak lama kemudian penjual koran itu datang. Dan mbak ini tadi bilang, Bu, itu ibu saya lagi pergi. Nanti lain kali aja ya datangnya. Ya, akhirnya penjual koran itu pergi adik-adik. Tapi adik-adik ketika itu kakak merasa sedih sendiri adik-adik ya. Kakak tiba-tiba ingat bahwa kakak telah berbohong. Seharusnya kakak tidak perlu berkata seperti itu adik-adik. Kakak bisa mencari alasan yang lain. Mungkin kakak bisa bilang kalau kakak itu sedang sibuk, tolong nanti lain waktu bisa datang kembali. Tapi kakak tadi tidak ya adik-adik. Kakak bilang bahwa kakak pergi. Wah, saat itu juga adik-adik kakak minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau kakak sudah berbohong. Ya, jangan ditiru ya adik-adik ya. Ya, itu contoh ya adik-adik, kalau kita berbohong, hati kita tuh tidak ada damai sejahtera adik-adik. Ketika kakak habis berkata seperti itu tuh kakak rasanya, aduh, nggak enak adik-adik ya. Kakak cepat minta ampun sama Tuhan. Meskipun sebenarnya hal kayak itu adalah hal yang mungkin orang lain menganggap itu sepele ya. Tapi Tuhan tidak suka adik-adik dalam bentuk apapun, meskipun itu kecil besar, Tuhan tetap tidak suka. Yang namanya dosa, Tuhan akan sedih. Ya adik-adik, kita diberi mulut sama Tuhan, kita gunakan dengan baik, mengatakan hal yang benar, ya, menjauhkan dari segala perkataan yang tidak benar. Ketika kita disuruh berbohong pun sebenarnya kita juga berdosa ya adik-adik ya. Jadi ketika misalnya nih adik-adik disuruh teman adik-adik, sini, coba kamu bilang sama orang-orang yang lain ya bahwa dia itu nakal, dia itu tidak benar ya. Padahal sebenarnya tidak adik-adik. Adik-adik harus berani menolak ya adik-adik ya. Adik-adik harus lebih berani takut akan Tuhan daripada takut kepada orang ya. Tuhan akan senang ketika adik-adik mau berkata jujur, mengatakan hal yang sebenarnya. Tuhan akan membela adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut ya. Adik-adik harus berani jujur apapun itu ya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan juga sudah ngasih kita, Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, menebus dosa kita. Masa kita mau berdosa terus adik-adik? Enggak ya. Tuhan ingin kita menjaga hati kita untuk kita tetap menuruti firman Tuhan. Di dalam Ulangan 5 ayat 20 dikatakan jangan berbohong ya, tidak boleh berbohong ya. Nah itu adik-adik ya. Dari cerita ini kita ambil bahwa kita jadi anak-anak Tuhan, kita harus berani mengatakan hal yang benar meskipun ada ancaman ya dari orang. Kita mencoba dan kita harus bisa belajar mengatakan yang sebenarnya. Kita menyenangkan hati Tuhan adik-adik ya. Jangan buat hati Tuhan menjadi sedih.
Ya, pesan kakak, ya, minta hikmat kepada Tuhan. Siap adik-adik mau melakukan segala sesuatu sehingga kita tidak melakukan dosa, ya. Kita mencoba harus menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, ya. Dia sudah rela mati untuk kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Allah kita yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Itu adik-adik, ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengatakan kebohongan tapi kejujuran, adik-adik, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau taburkan pada pagi hari ini, di mana kami Engkau ajarkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat berkata jujur, menghindari segala kebohongan. Dan kami menyadari Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami tidak ingin melakukan dosa yang membuat Engkau sedih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Mohon hikmat daripada Engkau, sehingga setiap apa yang kami lakukan semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Nah, Kak Yeni, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kita semua. Pesannya apa ya, Kak Yeni? Kita semua tidak boleh berbohong. Dan kita harus menggunakan apa yang Tuhan berikan buat kita semua. Iya Kak Chandra, Kak ini teringat dengan lagu yang ada kata-katanya ini loh. Bohong, 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 bohong itu dosa. Oh ya, aku ingat Kak Yeni. Ya adik-adik mungkin di rumah juga ingat lagu apa ya? Oh iya, Aku senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersama-sama memujikan lagu ini. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini, kita ada aktivitasnya buat adik-adik semua. Betul, Kak Chandra. Nah, aktivitasnya seperti ini loh adik-adik. Coba ya, Kak Yeni akan menunjukkan kepada adik-adik. Seperti ini aktivitasnya. Ya. Ya, bagus ya adik-adik. Kita belajar untuk tidak berbohong. Nah, adik-adik, aktivitasnya bisa dilihat di link di bawah ini ya. Nanti setelah sekolah minggu selesai, adik-adik bisa membukanya dan boleh mengerjakan aktivitas ini bersama tentunya papa mama di rumah. Ya, baik adik-adik semua dan Kak Chandra.
kita akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini, pada hari ini dengan bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana kami sekali lagi diingatkan untuk kami selalu berhati-hati menggunakan anggota tubuh kami, khususnya mulut kami, untuk kami tidak berbohong apapun itu. Tuhan, tolong kepada setiap kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan, jikalau sebentar kami akan berpisah dari sekolah minggu online ini, mohon Tuhan yang pimpin dan sertai kami di dalam segala aktivitas kami selanjutnya. Dan minggu depan kami boleh berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita akan akhiri adik-adik, pujikan Bapa, terima kasih. Sekolah minggu besok minggu. Dadah adik-adik. Halo teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama membuat aktivitas. Siapa yang mau membuat aktivitas? Yuk kita buat sama-sama. Pertama, kita siapkan dulu bahannya ya. Kalau kalian punya printer, kalian bisa cetak bahan yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu. Ada 2 lembar. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggambarnya sendiri. Yang kedua adalah lem. Yang ketiga adalah gunting. Nah, yuk kita mulai membuatnya. Ambil kertas HVS yang putih, kemudian lipat di sepanjang garis titik ini. Nah, kemudian beri lem di bagian atas. Setelah itu, adik-adik lipat ya. Kalau adik-adik tidak bisa, boleh tuh minta bantuan mami atau papi. Setelah dilipat, dibalik, lipat menjadi 2. Setelah dilipat menjadi 2, ambil ujung 1, lipat lagi ke depan menjadi 2. Nah, kemudian dibalik lagi, lipat lagi menjadi 2. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian ambil kertas yang kedua. Kalian boleh memilih. Kalau kalian laki-laki, kalian menggunting yang laki-laki. Kalau perempuan, kalian gunting yang perempuan. Karena kakak perempuan, kakak akan menggunting yang perempuan ya. Nah, punya kakak sudah jadi. Sekarang kita akan menempelkan rambut dan bibirnya. Ambil kertas yang sudah dilipat tadi. Kemudian beri lem di bagian yang ada lubangnya. Jangan terbalik ya.
hanya di ujung-ujung saja. Kemudian kita tempelkan rambutnya. Nah, kemudian ambil bibirnya yang kelihatan gambar gigi, beri lem di bagian bibir atas saja. Tempel di sini. Kemudian bibir yang satunya juga di ujung atas saja. Tempel di sini. Nah, sekarang apa yang kurang ya? Oh iya, mata. Kita akan gambar matanya ya. Beri hidung. Sudah jadi deh lubangnya untuk masukkan tangan. Tada! Sampai ketemu minggu depan.